Selamat pagi, selamat berhari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Hai adik-adik yang ada di rumah, Shalom. Nah, pagi hari ini kita berkumpul lagi untuk beribadah kepada Tuhan, mau memuji Tuhan, mendengarkan firman Tuhan dan berdoa. Biarlah hari ini kita mempermuliakan nama Tuhan. Adik-adik semuanya siap untuk memuji Tuhan? Siap? Oke, kita angkat pujian yang berkata, segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Haleluya. Nah adik-adik, hari ini kita mau naikkan syukur sama Tuhan buat kesehatan, kekuatan, dan pemeliharaan Tuhan. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya, amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Sama-sama katakan soraklah. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 amin. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, haleluya. Haleluya. Amin. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi Tuhan saja. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Oke, adik-adik semuanya, sebelum kita lanjut memuji Tuhan, ingat kita sudah memasuki bulan yang baru, yaitu bulan Agustus. Ingat, setiap bulan kita punya ayat emas yang akan kita hafalkan dan juga kita nyanyikan. Penasaran ayat emasnya yang mana? Penasaran? Nah, ayat emasnya bulan ini kita mau menghafal ayat dalam Roma 8 ayat 28. Sekali lagi ayat emas kita bulan ini Roma 8 ayat 28. Sama-sama ya, ikuti Om Rifan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan
bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Oke adik-adik bisa ikuti ya. Sekali lagi. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Hore! Amin. Nah, adik-adik, Roma 8 ayat 28 menjadi ayat hafalan atau ayat emas bulan ini. Ikuti, dihafal dan dinyanyikan biar kita tahu ayat-ayat firman Tuhan. Oke, akhir bulan kita akan melihat video adik-adik menghafal ayat hafalan. Oke, nah kita mau terus memuji Tuhan, kita mau senangkan Tuhan, kita mau katakan tanganku kerja buat Tuhan. Haleluya. Sama-sama ya. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Nah adik-adik, kita harus menjadi anak-anak Tuhan yang melayani Dia. Tanganku kerja buat Tuhan, mulutku memuji namanya, kakiku berjalan cari jiwa, upahku besar di surga. Haleluya. Nah adik-adik, biarlah tangan kita, kaki kita, mulut kita memuliakan nama Tuhan, menyenangkan hati Tuhan. Untuk itu kita mau jadi anak-anak sekolah minggu yang dengar-dengaran. Haleluya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Kita semua harus jadi anak-anak yang dengar-dengaran. Anak sekolah minggu dengar-dengaran, turut orang tua terlebih Tuhan. Itulah tandanya anak yang manis, nanti masuk surga terima upahnya. Nanti masuk surga terima upahnya, nanti masuk surga terima upahnya. Amin. Nah adik-adik semuanya, sebelum kita lanjut memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan, kita mau ayat hafalan lagi. Oke, nyanyikan Roma 8 ayat 28.
segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Oke adik-adik, sudah mulai pinter ya? Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Roma 8 ayat 28. Oke, nah kita sudah mulai tahu ya ayat hafalan kita bulan ini. Roma 8 ayat 28. Adik-adik semuanya duduk tenang, duduk manis, siapkan hatinya. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya, kita mau dengarkan firman Tuhan karena firman Tuhan adalah yang terpenting dalam hidup kita. Haleluya. Kita mau cinta Yesus karena Dia yang terutama dalam hidup kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau Yesus. Sekali lagi katakan haleluya, haleluya. Saya mau cinta Yesus. Haleluya, haleluya. Saya mau Yesus. Saya mau cinta Yesus.
Yesus yang baik, kami berterima kasih, kami mengucap syukur atas segala berkat yang Engkau berikan kepada kami. Kami merasakan Engkau memberkati kami dengan kesehatan, kekuatan, dan kami bisa melakukan aktivitas kami sepanjang minggu ini. Dan saat ini Bapa, kami sudah memuliakan Engkau lewat puji-pujian kami. Tiba saatnya kami mau mendengarkan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan, yang akan menjadi motivasi bagi kami semua sebagai anak sekolah minggu. Terima kasih Tuhan, kami siap mendengarkan firman-Mu dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah adik-adik semuanya, masih bersama dengan Om Rifan, kita mau dengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, kita main games atau tebak-tebakan dulu ya. Apakah adik-adik di rumah masih ingat ya tokoh-tokoh Alkitab? Oke. Nah, orang pertama, siapakah dia? Dia adalah raja pertama Israel. Raja pertama Israel. Dia tinggi, badannya bagus, dia ganteng, dan sesuai kriteria dia bisa jadi raja. Tetapi dia ini menjadi raja yang takut. Ya, kalau ada masalah dia langsung gemetar, dia langsung takut. Jarang dia mencari Tuhan. Dan dia iri kepada seseorang karena waktu berpulang berperang, ada yang berteriak. Dia mengalahkan beribu-ribu, tetapi ada yang paling hebat, dia mengalahkan berlaksa-laksa. Siapakah raja pertama Israel? Dimulai dari huruf S. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Jawabannya siapa? Ya, jawabannya Saul. Oke. Ada yang benar nggak? Ada yang salah nggak? Ya, oke. Kita main lagi. Nah, dia ini adalah raja, seorang raja yang jahat. Ya, raja yang jahat sekali. Waktu itu dia bertemu dengan orang-orang Majus. Ya, orang-orang Majus datang ke istananya mau bertanya, di manakah anak yang akan lahir? Kenapa anak yang akan lahir itu akan menjadi raja? Ya, dia mulai panik, dia mulai gelisah, dia mulai berpikir, saya harus membunuh anak yang akan lahir itu. Tetapi dia menipu kepada orang-orang Majus. Oke, pergilah cari, kalau ketemu beritahu saya juga mau memberikan persembahan. Padahal rencana jahatnya mau membunuh Yesus. Siapakah raja itu? Dimulai dari huruf H. 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Ayo, siapa? Raja siapa? Herodes. Oke, ada yang benar enggak? Ada yang salah? Masih salah? Oke, 2 lagi ya. 2 lagi. Nah, dia ini seorang raja. Waktu dia dipilih menjadi raja, dia itu masih unyu-unyu, masih muda, masih kemerah-merahan. Ya, kulitnya masih merah, masih anak kecil. Ya, kalau ukuran kita melihat, kamu bisa enggak jadi raja? Orang kamu masih kecil, belum bisa berperang, belum ada pengalaman, tapi diangkat menjadi raja. Dia bisa mengalahkan berlaksa-laksa musuh. Dia bisa menjadi raja yang takut akan Tuhan, disenangi oleh Tuhan. Siapakah dia? Kalau Saul mengalahkan musuh beribu-ribu,
tetapi dia ini berlaksa-laksa. Raja ini namanya dimulai dari huruf D. Dari huruf D. Oke? Siapakah dia? 5, 4, 3, 2, 1. Selesai. Ayo, siapa? Oke, dia adalah Daud. Masih ada yang salah atau udah ada yang benar? Oke, coba satu kali lagi yang terakhir. Nah, dia ini juga menjadi salah satu raja yang paling jahat. Ya, waktu itu dia bertemu dengan Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Raja ini membuat patung dirinya. Dan semua rakyatnya harus bersujud menyembah patung itu. Tetapi Sadrak, Mesak, dan Abednego tidak mau. Akhirnya raja ini marah dan membuat perapian, membuat api yang besar yang sangat panas untuk membunuh Sadrak, Mesak, dan Abednego. Siapakah raja itu? Ingat, raja itu bertobat waktu melihat di dalam perapian bukan hanya Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ada satu lagi pribadi menjadi 4 orang. Ternyata itu malaikat Tuhan. Ya, dan dia percaya bahwa Allahnya Sadrak, Mesak, dan Abednego itu nyata. Siapakah raja yang jahat itu? Namanya dimulai dari huruf N. Dimulai dari huruf N. 5, 4, 3, 2, 1. Siapa? Nah, Nebukadnezar. Oke adik-adik, yang benar semua jawabannya, tetap semangat, rajin baca Alkitab biar mengetahui tokoh-tokoh Alkitab. Adik-adik yang masih salah, ayo terus membaca Alkitab, belajar firman Tuhan supaya kita mengetahui isi Alkitab atau tokoh-tokoh Alkitab. Nah, hari ini kita mau belajar dari Raja Hizkia. Tema kita hari ini adalah belajar dari Raja Hizkia. Terdapat dalam 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 8. 2 Raja-Raja 18 ayat 1 sampai 8. Yuk mari simak bacaan Alkitab ini. Hizkia Raja Yehuda. Maka dalam tahun ketiga zaman Hosea bin Ela, Raja Israel, Hizkia anak Ahaz, Raja Yehuda menjadi raja. Ia berumur 25 tahun pada waktu ia menjadi raja, dan 29 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Nama ibunya ialah Abi, anak Sakaria. Ia melakukan apa yang benar di mata Tuhan, tepat seperti yang dilakukan Daud, bapa leluhurnya. Dialah yang menjauhkan bukit-bukit pengorbanan, dan yang meremukan tugu-tugu berhala, dan yang menebang tiang-tiang berhala, dan yang menghancurkan ular tembaga yang dibuat Musa, sebab sampai pada masa itu orang Israel memang masih membakar korban bagi ular itu yang namanya disebut Nehustan. Ia percaya kepada Tuhan Allah Israel, dan di antara semua raja-raja Yehuda, baik yang sesudah dia maupun yang sebelumnya, tidak ada lagi yang sama seperti dia. Ia berpaut kepada Tuhan, tidak menyimpang daripada mengikut dia. Dan ia berpegang pada perintah-perintah Tuhan yang telah diperintahkannya kepada Musa. Maka Tuhan menyertai dia kemanapun juga ia pergi berperang. Ia beruntung. Ia memberontak kepada Raja Asyur dan tidak lagi takluk kepadanya. Dialah yang mengalahkan orang Filistin sampai ke Gaza dan memusnahkan daerahnya, baik menara-menara penjagaan maupun kota-kota yang berkubu. Nah adik-adik semuanya,
Itu ayat firman Tuhan mengenai Raja Hizkia. Kita sudah baca tadi bahwa Raja Hizkia adalah Raja Yehuda yang dipilih pada waktu dia umur 25 tahun. Masih muda. Ya. Dan dia memerintah kerajaan Yehuda itu sekitar 29 tahun. Nah, meski dia ini masih muda, tetapi dia punya hati yang takut akan Tuhan, yang hidup benar dan taat seperti nenek moyangnya Daud. Ya, dia ini raja, salah satu raja yang baik. Ya, bukan seperti papanya yang jahat. Nah, adik-adik semua, apa sih bukti-bukti bahwa Raja Hizkia itu orangnya baik? Nah, ini dia bukti-bukti Raja Hizkia benar-benar taat kepada Tuhan. Yang pertama, dia menjauhkan bukit-bukit pengorbanan. Ya, yang kedua, dia menghancurkan tugu-tugu berhala. Ya, patung-patung berhala begitu. Ada juga dia menebang tiang-tiang berhala. Ya, jadi ada patung yang disembah padahal patung itu tidak punya kuasa. Nah, jadi dia hancurkan patung itu, hancurkan rumahnya, semuanya rata, tidak ada lagi berhala. Mereka semuanya harus menyembah kepada Allah Israel, yaitu Allah yang kita sembah saat ini. Nah, dia juga menghancurkan ular tembaga. Ada ular tembaga yang dibuat oleh Musa dan sampai masa itu mereka masih menyembah kepada ular itu, bukan kepada Tuhan. Nah, itu dia hancurkan juga. Ya. Dengan demikian ini menandakan bahwa dia takut sama Tuhan. Dia tidak mau ada berhala. Dia tidak mau ada yang menjadi utama, yang menjadi terpenting selain Tuhan. Pokoknya tidak boleh. Semuanya harus menyembah, harus beribadah kepada Tuhan Allah Israel. Allah yang kita sembah sampai sekarang ini. Adik-adik, ingat, dia itu ketika berperang berhasil. Dia disertai oleh Tuhan. Tapi ingat, ketika dia selalu disertai oleh Tuhan, tidak berarti masalah tidak ada. Pencobaan tidak ada. Ingat adik-adik semua, kita menjadi anak-anak Tuhan bukan berarti tidak ada masalah. Ada masalah, ada persoalan, ada tantangan. Ya, tetapi ingat Tuhan tetap selalu menyertai kita. Nah, waktu itu ada masalah yang besar. Mereka takut, mereka tertekan. Waktu itu ada salah satu raja Asyur namanya Sanherib. Ya, Sanherib ini seorang raja Asyur yang ingin membantai, menyerbu daerah Yehuda. Ya, daerah Yehuda. Dia mau ambil daerah itu menjadi kekuasaannya. Nah, mereka berperang. Mereka serbu itu daerah kerajaannya Hizkia. Hizkia dan seluruh tentaranya, seluruh rakyatnya mulai takut, mulai gelisah. Bagaimana ini Hizkia? Bagaimana ini raja? Akankah kita mati? Ayo kita menyerah saja. Ayo kita mengalah saja. Sebab mereka kuat. Apakah Hizkia mengalah? Apakah Hizkia takut? Apakah Hizkia menyerah kepada Sanherib Raja Asyur? Ingat, dia itu adalah orang yang benar. Dia percaya sama Tuhan. Dan apa yang terjadi? Dia maju dan dia tolak. Dia menentang Sanherib. Dia tidak mau menyerahkan kerajaannya untuk Raja Asyur. Dia berdoa kepada Tuhan, dia percaya akan pertolongan Tuhan. Dan pada akhirnya Raja Hizkia, kerajaan Yehuda menang atas Asyur. Nah, adik-adik semuanya, ingat, Hizkia tetap teguh imannya.
dia tidak takut, dia tetap berani karena ada Tuhan Yesus. Ingat lagu pujian, kita bisa, kita bertalenta karena ada Tuhan Yesus. Nah, begitu juga dengan Raja Hizkia. Raja Hizkia tetap kuat. Dia tidak mau mengalah, dia tidak mau menyerah kepada Sanherib Raja Asyur. Nah, adik-adik semua, kita harus belajar dari pengalaman, dari cerita Raja Hizkia. Dia hidup sungguh-sungguh. Dia beribadah kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa mengganggu dia untuk beribadah kepada Tuhan, untuk hidup benar. Ya, dia tidak mau tergoncangkan. Kamu gak usah beribadah. Ayo kita buat patung. Ayo kita buat lembu emas. Ayo kita buat berhala. Tidak. Hanya satu yang dia pegang. Hanya satu yang dia takuti. Yaitu Yesus Tuhan. Ingat adik-adik semua. Dari cerita ini Hizkia tahu bahwa dalam segala sesuatu Tuhan memiliki rencana yang baik bagi kerajaan Yehuda dan Raja Hizkia. Ingat ayat hafalan kita tadi? Ingat ayat hafalan kita tadi? Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Dan pada akhirnya cerita di Alkitab mengatakan bahwa Raja Hizkia menang melawan Asyur. Nah, adik-adik, bagaimana dengan kehidupan kita? Di masa pandemi, masih corona, ya, masih harus tetap sekolah online, ya, PPKM diperpanjang. Aduh pusing, aduh malas, aduh bosan. Ingat, seperti Raja Hizkia, dia tetap taat kepada Tuhan, tetap melakukan perintah Tuhan, tetap melakukan kehidupan yang sebagaimana mestinya. Dia tetap setia, melakukan kebenaran. Nah, adik-adik, dengan begitu kita juga harus belajar. Apapun kesulitan di masa pandemi, kita harus hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan. Belajar online dengan rajin, sungguh-sungguh kerjakan PR, sungguh-sungguh belajar ketika mau menghadapi ujian semester, ujian kenaikan kelas. Ya, harus rapi, harus fokus waktu sekolah online, jangan ngantuk, jangan ada yang tidur, jangan ada yang main-main, ada yang makan waktu belajar. Waktu juga kita membantu orang tua, kita membersihkan rumah, kita membersihkan piring kotor dan sebagainya. Kita membantu orang tua menjaga adik mungkin. Ya, kita juga harus menjadi anak-anak yang dengaran, jangan susahkan orang tua. Ya, begitu juga dalam beribadah. Adik-adik harus tetap rajin ikut ibadah. Mungkin waktu sebelum corona kita pergi ke gereja, kita semangat beribadah. Tiba-tiba online kita ogah-ogahan aja. Udahlah nanti aja lah, nanti aja. Ingat, kalau ada masalah kita tetap harus melakukan kehidupan kita dengan sungguh-sungguh. Melakukan hal yang baik. Ingat, meskipun ibadah online, sekolah minggu online, kita harus tepat waktu. Harus sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Ya, kalau ada buku catatan dicatat. Pegang Alkitab. Kalau yang sudah bisa baca, baca Alkitab sama-sama dengan Om seperti tadi. Ya, ada pujian kita tepuk tangan, kita nyanyi dengan sungguh-sungguh meskipun online. Ingat adik-adik, ketika kita melakukan kehendak Tuhan, ketika kita melakukan sesuatu dengan taat, setia, seperti Raja Hizkia, Tuhan menolong, Tuhan memelihara, dan Tuhan membuat berhasil. Adik-adik, kalau kalian sungguh-sungguh belajar, sungguh-sungguh mengerjakan tugas-tugas di sekolah, meskipun online, kalian pasti akan dapat nilai bagus karena Tuhan akan memberkati kalian, menolong untuk bisa mengerjakan tugas, mengingat mata pelajaran supaya bisa mengerjakan ujian. Nah, begitu juga dengan
beribadah. Ketika kita beribadah sungguh-sungguh, berdoa, baca Alkitab sungguh-sungguh, tidak telat, apalagi enggak ibadah, Tuhan berkati menjadi anak yang dengar-dengaran. Tuhan berikan kesehatan, Tuhan berikan kekuatan. Ya, Tuhan pelihara kita. Amin. Mau jadi anak yang dengar-dengaran, mau jadi anak yang setia, taat dan takut akan firman Tuhan, seperti Raja Hizkia, kita akan mendapatkan kemenangan, keberhasilan. Ingat adik-adik, ketika kita mau menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, Tuhan akan pelihara kita, Tuhan akan jaga kita seperti biji matanya sendiri. Ingat, biji mata ini paling penting. Ya, kita harus menjaga mata kita terhindar dari bahaya. Begitu juga Tuhan akan membuat kita, menolong kita, menjauhkan kita dari mara bahaya. Ingat adik-adik, ketika kita di dalam Tuhan tetap ada masalah. Ada masalah. Ke kiri ada masalah. Ke kanan ikut Tuhan ada masalah. Ke belakang ikut Tuhan ada masalah. Ke depan ikut Tuhan ada masalah. Ke atas ikut Tuhan ada masalah. Semua setiap hari ada masalah. Tapi ingat, Tuhan memberikan kita kekuatan menyelesaikan masalah. Amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Nah, adik-adik semua, inilah kebenaran firman Tuhan yang kita bisa dapat dari cerita Raja Hizkia. Dia taat, dia setia, dia takut akan Tuhan, dia percaya akan Tuhan, maka Tuhan akan tetap terus menolong, memelihara, dan memberikan kemenangan-kemenangan kepadanya waktu dia dalam kesusahan, dalam pergumulan, dalam masalah. Adik-adik semuanya, mungkin adik-adik yang sakit, mungkin susah mengerjakan tugas-tugas, ingat berdoa sama Tuhan, Tuhan akan menolong kita semua. Oke adik-adik, sekian firman Tuhan, mari kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur kepadamu, Engkau sangat-sangat memelihara hidup kami di masa-masa pandemi ini Tuhan. Terima kasih buat sekolah minggu online yang kami boleh adakan hari ini, yang mengajarkan kami untuk tetap terus taat, setia, takut akan Tuhan, melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari seperti dalam cerita Raja Hizkia. Kami merasa kami bangga punya Allah seperti Tuhan. Ketika kami menghadapi masalah, kami percaya kepada Tuhan dan kami melihat Tuhan memberikan kekuatan untuk menyelesaikan masalah. Berkati anak-anak sekolah minggu yang sudah mendengarkan firman Tuhan, bahkan yang belum sempat, Engkau memberkati dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi yang sakit, yang berhalangan, Engkau Tuhan akan menolong mereka, memberikan kesembuhan dan mujizat sehingga mereka boleh mengikuti ibadah sekolah minggu online seperti kami di hari-hari berikutnya. Berkati orang tua, para anak-anak sekolah minggu Tuhan. Dalam masa-masa pandemi, PPKM diperpanjang, Tuhan memberkati orang tua anak-anak kami ini Tuhan. Dalam pekerjaan, dalam segala usaha yang mereka kerjakan, mari Tuhan Engkau pelihara kehidupan mereka seperti Engkau memelihara Raja Hizkia. Kami percaya keluarga mereka diberkati oleh Tuhan, pekerjaan diberkati oleh Tuhan, dan juga setiap pendidikan anak-anakmu diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, kami percaya Engkau Allah yang turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Dan kami akan menjadi anak-anak Tuhan, orang-orang tua yang tetap terus setia, taat kepada firman Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri sekolah minggu kami. Haleluya. Amin. Adik-adik semuanya, jangan malas-malas untuk beribadah. Hari Minggu depan kita akan bertemu kembali di jam yang sama, waktu yang sama. Jangan telat, apalagi enggak ikut ibadah. Kita semangat untuk beribadah meskipun online, karena ingat Tuhan tetap memberkati kita. Sampai jumpa.